Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kali ini Dimas Watama Firmansyah, dan kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share to my channelku. Dan hari ini kita akan mulai ya. Jadi dari pemberdayaan masyarakat itu apa sih? Dan itu juga beberapa karakteristiknya di dalam itu. Oke, mari kita mulai. Nah, sponsorship dipersembahkan oleh saya sendiri. Nah, memberikan sharing session sedikit ya guys. Jadi pembelajaranku saat ini, pengalamanku juga beberapa juga mempelajari tentang produk Apple dan juga berbagai developer yang saya pelajari selama ini. Oke, itu saja. Kita langsung mulai ya. Mengenal tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, perumusan permasalahan ini, semakin banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang membebani kehidupan mereka, dan juga globalisasi bisa menambah ketidakberdayaan masyarakat dalam persaingan lingkungan dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pemerintah. Tidak dapat melakukan sendiri dengan seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan penggiat perusahaan swasta dalam penguatan terhadap posisi individu agar memudahkan terhadap otonomi, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan ditujukan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok yang lemah, terutama individu yang mengalami masalah keterbelakangan dan kemiskinan. Tujuan pemberdayaan mengarah pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya artinya dapat memiliki kekuasaan terhadap memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi dan fisik maupun sosial. Nah, menurut para ahli pemberdayaan masyarakat, ada menurutnya dengan Payne, yaitu mengemukakan bahwa kegiatan membantu untuk memperoleh daya guna untuk mengambil beberapa keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan terkait hambatan pribadi dan sosial, melakukan tindakan peningkatan percaya diri untuk menggunakan daya transfer untuk lingkungan. Nah, yang kedua ada gym life. Nah, upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber kesempatan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan partisipasi mempengaruhi kehidupan masyarakat mereka. Dan Sunyoto Usman untuk analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif masalah tersebut, dimanfaatkan sebagai research, dimiliki dan dikuasai. Kemudian Sutrisno berpartisipasi proses pemilahan, perencanaan, keterlibatan pemilahan dan pelaksanaan program sedangkan dapat dikuasai oleh pemerintah. Nah, kemudian ada teori pemberdayaan masyarakat. Nah, teori ini yaitu ada dependensi teori, yaitu ketergantungan terhadap kekuasaan. Yang kedua sosial sistem atau teori sistem sosial. Yang ketiga kelangsungan organisasi yang terhadap ekologi. Nah, teori pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan petunjuk dan sebaiknya untuk dibentuk luas atau ringkas dengan pola-pola interaksi dalam masyarakat, organisasi, kelompok populasi, dan tujuannya untuk mencegah beberapa kelompok dari partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga memperoleh persetujuan pasif ke kelompok, dan utamanya dengan negara maju pusat dan negara kesetaraan yang akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan empowerment yang dikenal dengan teori keadilan. Dan yang kedua tersusun dengan sekumpulan subsistem berdasarkan fungsional bagi masyarakat yang lebih luas, dan salah satu kekuatan harus dimiliki kelompok agar ikut itu berdaya, yaitu memiliki kesekumpulan orang massa. Dan juga tujuan beserta cara-cara ditempuh dengan menggunakan teori dapat menangani tingkah laku, terutama motivasi dalam individu, proses kerjasama, dan juga sekumpulan orang massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki power atau daya. Nah, tujuan pemberdayaan ini perlu adanya sebuah perbaikan kelembagaan. Nah, kelembagaan ini dapat suatu pengembangan jajaran kemitraan usaha. Dan yang kedua, perbaikan usaha, better business. Perbaikan bisnis akan dapat memperbaiki kelembagaan, diharapkan agar memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, ada better income atau perbaikan pendapatan, dengan diharapkan bisa memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Kemudian better community, oleh lingkungan fisik atau sosial lebih baik diharapkan dan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih pula. Nah, selanjutnya perencanaan ini saya akan buatkan tentang berbagai. Pertama itu ada identifikasi masalah yang dijadikan prioritaskan bertahap-tahap secara berlebihan. Nah, itu ada penetapan program setelah masalah dapat diidentifikasi oleh disertatis sebagai prioritas. Program penanganan masalah tersebut dengan diterapkan sebagai program akan dilaksanakan
dan juga perumusan tujuan agar program beberapa dengan memiliki karakteristik jelas sehingga tercermin sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Identifikasi sumber tenaga, pelaksanaan segala sesuatu yang dapat digunakan sumber-sumber atau saya manusia, dan juga metode yang dapat dilakukan melaksanakan program kegiatan. Monitoring dilakukan memantau proses hasil pelaksanaan program, dan juga dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program perubahan sikap dengan kebiasaan dan pola pikir dengan artinya mencakup banyak dimensi perilaku manusia, mampu membangun perilaku manusianya. Di dasarnya harus mampu dengan membangun suatu perilaku manusia, tidak memanfaatkan hasil-hasil dapat membangun secara maksimal. Nah, kewirausahaan sosial sebagai sosial pemberdayaan masyarakat itu julukannya antara lain ada Dasava Water Filters, yang kedua Sintania Organik Indonesia, yang ketiga Sukacitra Sektor. Nah, dalam yang pertama itu dibutuhkan harian dengan aman, terjangkau, dan diharapkan air dapat langsung diminum untuk menghadirkan alternatif air minum mudah dan ekonomis. Yang kedua Sintania Organik Indonesia. Di Indonesia dengan memasuk kebutuhan pasar secara berkelanjutan hadir untuk melakukan manajemen budidaya marginnya 20 hingga 30% di harga setempat. Sukacita Sektor bahkan terjebak bahwa setiap dengan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Nah, dalam mewujudkan harapan, kali ini kita akan membahas kedua tentang pendekatan teknokrat. Nah, pendekatan dengan mampu perencanaan sangat perlu dirumuskan dengan kegiatan yang dilakukan dan pemberdayaan komunitas. Yang misalkan contoh bottom up, proses perencanaan yang berdasarkan hasil pengamatan berbagai pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan yang tidak dapat disediakan pasar untuk menghasilkan perspektif akademis perguruan tinggi. Dan pendekatan partisipatif dengan harus diwujudkan stakeholders atau subjek pembangunan, mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan, suatu prinsip dengan peluang masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Menggunakan hak politiknya untuk memberikan masukan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Community Empowerment Strategy ada tradisional, direction, dan transformative. Nah, tradisional itu mengetahui dan memilih kepentingan dengan menentukan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Yang kedua direction, yaitu dominasi kepentingan yang dihormati ke semua beberapa pihak yang terlibat sangat berpengaruh dengan keputusan. Yang ketiga transformatif, dengan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum mengidentifikasi kepentingan diri sendiri. Adapun tahapannya, tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada persiapan. Jadi persiapan ini harus dengan tenaga pemberdayaan lapangan diusahakan dilakukan secara direktif. Nah, yang kedua ada pengkajian assessment. Nah, pengkajian assessment ini melalui kelompok dengan masalah yang dirasakan needs juga sumber daya yang memiliki klien. Yang ketiga, memformalisasi rencana aksi, mencoba melibatkan dengan bagaimana mereka dihadapi dengan bagaimana cara mengatasinya. Aksi permasyarakatan. Nah, yang tadi ya sama, dan juga ada beberapa pengumpulan data yang saya ambil tentang beberapa macam wawancara. Yang pertama adalah pewawancara bebas, mengarahkan pada tanya jawab dengan pada pokok-pokok persoalan suatu fokus terhadap interviewer, memberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dengan leluasa. Kemudian wawancara terpimpin terikat oleh suatu fungsi dengan bukan saja pada telah dipersiapkan serta pedoman pemimpin jalannya. Yang ketiga pengamanan observasi, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan untuk membuat lingkungan yang bersih. Yang ini observasi non partisipan berkedudukan sebagai pengamat dengan observasi dan penelitinya tidak ikut secara langsung dalam pengolahan inovasi saluran air menanam pohon. Oke, itu saja dari Dimas Pratama Firmansyah, dan sebelumnya mohon maaf kali ini yang dari mungkin agak kurang sehat dikit ya. Dan itu saja dari suatu pemberdayaan masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.